Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman musafir. Kali ini kami sedang berada di hutan Cirebon ya. Di depan kami sudah ada Kang Gani. Gimana kabar Kang Gani? Alhamdulillah sehat. Kesibukan masih? Masih. Istri masih satu? Masih, belum nambah nih. Nah, Kang Gani ini konon mempunyai kisah pengalaman pribadi di saat menangani santet Kalimantan ya Kang? Iya betul sekali. Gimana kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Awal mulanya waktu itu tahun 2011. Waktu saya kan masih dalam tahap labil. Tapi memang dari kecil saya udah selalu menangani hal-hal seperti itu kan. Tiba-tiba saya waktu itu main ke tempat teman di daerah Senin Laut, timurnya lagi ada satu desa di situ, nggak saya sebutin. Pas saya lagi ngopi sama teman saya, tiba-tiba tetangga teriak-teriak tuh. Saya keluar, ada apa ini, ada apa, kan rame orang keluar semua kan ya. Tiba-tiba ada seorang wanita berjalan tapi kepala di bawah, pakai tangan gitu, jadi kepala di bawah, kaki di atas. Pas, mas ada yang bisa nggak katanya bantuin ini? Ada yang ngaji, ada apa di situ. Saya pegang tangannya, dia kebalik, malah mencekik saya Kang. Wah, kata saya, ada apa ini? Saya tanya ke keluarganya, ini orang udah berapa lama seperti ini? Udah sebulan lebih katanya kejadiannya. Awal mula gimana? Dia pernah berselisih dengan seorang wanita. Tak taunya wanita itu adalah istri dari suaminya, istri muda. Waktu itu memang saya terasa ada getar-getar yang ya sewajarnya, yang menentang ke saya gitu kan. Ya saya mediumisasi dan saya minta ke Allah ya sebisa saya, dan saya akhirnya mendapatkan bisikan bahwa itu terkena santet Kalimantan, santet Dayak namanya, sebutnya santet guling-guling kalau orang bilang. Mas katanya tolong bantuin istri saya segini. Singkat cerita, saya nggak jadi pulang tuh Kang Diki. Saya nggak pulang sampai malam. Saya tirakat di situ ngobatin dia. Alhamdulillah diijabah sama Gusti Allah. Itu dari lehernya keluar kawat 3 biji, saya tarik. Setelah itu dia kembali, alhamdulillah dia pingsan terus kembali sadar. 2 hari kemudian saya pulang ke rumah saya, orang itu sembuh. Pulang ke rumah saya, tiba-tiba jam 11 malam Selasa Kliwon kejadiannya itu. Tiba-tiba leher saya itu kaku, nggak bisa nengok Kang. Aduh, ada apa ini? Ternyata orang yang ngirim itu nggak terima, malah nyerangnya ke saya gitu Kang. Proses penanganan pasien tersebut berapa hari Kang? Kalau nggak salah itu sampai sebulan Kang, saya ngobatin itu. Sampai saya 2 hari 2 malam nggak tidur. Pokoknya santet Dayak itu Kalimantan lah itu kan. Kalimantan itu kan semuanya suku Dayak kan. Kalimantan Timur, Barat semua itu Dayak. Itu luar biasa Kang. Sampai nyebrang lautan pun dia bisa. Sampai di Arab pun disantet di sini kena. Tapi alhamdulillah pasien itu ya teman saya, saudara teman saya itu tangganya sembuh alhamdulillah. Tapi ada efeknya ke saya. Selama 2 bulan saya perang terus sama santet Kalimantan. Alhasil dampaknya ke keluarga saya. Banyak kejadian-kejadian aneh. Sampai kakak ipar saya, bukan kakak ipar saya, saudara sepupu lah gitu. Kalau kakak ipar kan berarti saya udah menikah. Dulu kan waktu 2011 itu saya belum nikah, 2010. Maaf kata nih saya ngomong sedikit jorok. Kepunyaan dia itu ada di atas pintu dia selama 3 bulan. Gila kata saya, santet masih bisa seperti ini. Bijinya itu nempel di atas pintu. Sepaket itu? Sepaket. Aduh, itulah namanya orang syirik ya. Kok tiba-tiba itu ya namanya orang yang
yang saya obatin sembuh kok malah kejadian ceritanya sama saya terus menerus gitu, berkesinambungan. Itu yang bikin kayak kita kan ambil risiko ya, kita ngobatin orang, memang risikonya seperti itu. Tapi kalau Dayak itu nggak pandang bulu, Kang. Ya saya cuma bisa menyerah diri kepada Gusti Allah. Ya Allah, kuserahkan diri ini atas pimpinan Engkau, tolonglah hambamu ini untuk menolong sesamanya. Waktu itu keluarga saya ada beberapa orang saya suruh puasa semua, Kang, selama 17 hari puasa semua. Alhasil setelah 3 bulan kan itu kejadian waktu kepunyaannya barang itunya saudara saya itu ada di atas pintu, sekitar 4 bulan kemudian tiba-tiba hilang dan ada di tempatnya semula, tapi nggak kegeser, pas gitu, pas banget gitu. Masih dalam posisi utuh ya sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan-pelan akhirnya semuanya pelan-pelan. Dan saudara saya juga nggak tahu, saudara saya juga punya kenalan orang Kalimantan dan nelpon ke sana, dan dia mungkin dibantu sama saudara saya yang di Kalimantan, karena saudara saya di Kalimantan itu punya orang pinter juga, mungkin dibantu sama dia. Istilah katanya kita negosiasi lah sama orang situ. Kalau kita secara syariat kita ilmu Jawa, jauh sama Kalimantan itu. Jujur saya salut sama orang Dayak itu. Selama proses menangani pasien tersebut, banyak pengalaman-pengalaman mistik yang saya alami. Contoh, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bukan malam Jumat itu, malam Rabu kalau nggak salah. Saya masih ingat kejadian itu. Pintu kamar saya ada yang ngetuk. Saya buka nggak ada siapa-siapa. Di samping jendela juga ada yang ngetuk, saya buka nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba kan kalau rumah kan, di atas rumah kan suka ada yang bolong itu kan, kayak pelapon bolong buat nengok genting pocor apa kan gitu. Ada yang nengok, liatin saya ngintip. Pas saya tengok dia begini lagi, ngusap lagi. Saya penasaran, saya pakai tangga, saya tarik, pas keluarnya apaan? Kepala wanita, matanya merah semua, tapi bawahnya itu usus semua. Itu ya kali yang sebut kunyang. Iya itu, saya benar asli kunyang. Dia menggigit saya, menyerang saya, Kang. Saya kebanting ke tembok. Wah, dua saya berantem situ. Tiba-tiba dia nembak kaca gak pecah tapi dia nggak hilang. Itu di hari keberapa, Kang? Itu di hari sebulan lebih dari proses penyembuhan itu. Oh, setelah sembuh itu pasti. Iya, pokoknya serangan bertubi-tubi, Kang, ke saya. Belum angin, suara-suara yang tidak terlihat, suara-suara yang mengganggu konsentrasi saya. Ya selalu berdoa aja, ya Allah, atas nama besar dan agamamu, kuserahkan diri ini atas pimpinan Engkau. Bimbinglah hambamu ini untuk melawan hal-hal yang sihir seperti ini. Setelah kunyang, kalau suara-suara aneh sih tiap hari saya dengar, suara orang nangis, suara orang tertawa, saya dengar. Tapi kalau yang wujud itu ya asli ya kunyang aja, yang lainnya nggak ada. Itu namanya, kata orang, saya nanya juga sama orang Kalimantan, itu namanya cantik guling-guling gitu. Guling-guling. Baru dengar. Saya juga iya, saya juga baru dengar. Mungkin istilah-istilah mereka, kalau di kita itu kan lain lagi, catat apa gitu kan. Berarti itu posisi santet guling-guling itu di mana tangan di bawah, kaki di atas. Nah iya, jadi si orang itu selama mengalami hal seperti itu, kena santet itu, dia tuh berjalan tuh tangan di bawah, ya kepala di bawah, tangan di bawah gitu. Jadi kaki itu ada di atas selama 1 bulan. Bayangin, kesiksa nggak itu orang? Makanya saya, ya Allah, kok ada orang seperti ini, kata saya. Teganya gitu, gara-gara cinta gitu kan. Itu kan gara-gara cinta, itu kan istri muda dia, gara-gara main api. Ya singkat cerita, sembuh total. Akhirnya orang silaturahmi ke rumah saya juga, dan sampai sekarang masih saudaraan sama saya. Anggap saudara, udah saudara aja, alhamdulillah. Ya kita ambil berkah dari kejadian ini. Makanya untuk kedepannya, untuk semuanya orang yang menonton video saya, hati-hati dalam melangkah, berbuat, bermain hati. Ya efeknya seperti itu. Hati orang itu ada di dalam. Kalau orang udah nekat itu, dengan cara apapun mereka itu akan melakukan yang di luar nalar pikiran kita. Kalau bisa untuk harus bisa lah untuk teman-teman musafir semuanya yang menonton video saya, janganlah coba-coba bermain api. Kalau udah satu pasangan aja.
Kalau toh kita mau nikah lagi, ya izin aja sama istrinya, diizinin nggak? Kalau nggak izinin ya jangan. Hati orang itu nggak sama. Emangnya zaman Nabi mau nikah lagi izin sama istrinya diizinin. Zaman sekarang nggak ada. Mana ada orang perempuan yang mau dipoligami? Ada nggak? Apalagi zaman sekarang zaman gila. Ada lagi istilah poliandri. Itulah makanya itu pesan-pesan moral dari saya. Hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam berucap, karena ada hukum sebab dan akibat tebar tuai itu akan terjadi. Dari kejadian itu saya juga punya, alhamdulillah punya istilah kata kalau baterai mah ada casan baru ke badan saya dengan secara tidak langsung. Ya mungkin Allah itu untuk Allah kasih jalan ke saya untuk berbuat baik dengan cara seperti itu. Banyak orang-orang yang minta syariat ke saya, alhamdulillah saya bisa nolong. Kalau saya bisa nolong ya alhamdulillah saya bisa nolong, kalau enggak ya mungkin Allah punya cerita lain gitu kan. Alhamdulillah dari pengalaman tersebut saya punya motivasi bahwa hidup itu harus dijalani dengan kejujuran yang sejujurnya dan hati-hati dalam melangkah dan berucap, karena tebar tuai itu ada. Oke, terima kasih Kang Gani sudah membagikan kisah pribadinya ke teman-teman musafir. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kami dari Kisah Musafir mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami di Kisah Musafir. Di depan kami sudah ada Teh Kalista. Nah, mungkin kalian sudah pada tahu siapa Teh Kalista. Nah, untuk kali ini Teh Kalista ingin menceritakan kejadian yang baru terjadi behind the scene, atau kejadian yang tak terduga di saat Kisah Musafir melakukan perizinan di salah satu hutan di kota Cirebon. Bagaimana tanggapan Teh Kalista dengan dua video yang sudah tayang di Kisah Musafir? Nah, di situ kan ada beberapa komentar juga Teh ya. Terus juga ada beberapa yang ingin minta bantuan Teh Kalista. Itu Teh Kalista gimana Teh? Saya sih siap ya untuk membantu siapapun gitu. Kalau emang ada minat minta tolong ke saya, langsung datang aja ke tempat saya, ke Langsung rumah datang saya. ke rumah Teh Kalista. Oke, buat teman-teman Kisah Musafir yang ingin berobat atau ingin bertanya-tanya ke Teh Kalista, langsung datang ke rumah. Iya. Oke Teh, tadi kan terjadi sedikit insiden pas sebelum kami syuting itu kan. Nah itu apa Teh? Oke, waktu cek lokasi ya. Ya betul Teh. Sebelum saya jawab di sini saya akan sedikit menjelaskan dulu ya. Iya Teh. Yang namanya jin itu rupanya berubah-ubah dan bisa menyerupai apa aja. Kalau tadi sih kebetulan yang saya lihat di situ ada sosok gorila berbulu, rambutnya panjang segini, berbulu tubuhnya, kemudian mulutnya merah, gigi bawahnya 2 di sini, taring gitu ya. Biasanya kan taringnya di atas gitu kan, Ya. kalau itu di bawah panjang gitu. Dan ketika saya izin di situ ada energi kenceng banget gitu, sampai dia itu tidak mengizinkan dan melempar saya gitu. Nah sebenarnya itu tempat apa Teh yang kita tadi ambil video itu? Itu tuh tempat curug ya, jadi banyak banget makhluk-makhluk goib gitu, dan energinya pun kenceng-kenceng banget. Istana berarti? Iya betul, istana tempat makhluk astral ya, mungkin seperti itu. Berarti sosok yang sangat tinggi energinya di situ sosok yang tadi. Yang gorila itu, kalau yang lainnya sih biasa aja ya gitu. Terus tadi juga banyak banget kan pas di jurang itu ya, Iya. banyak banget sosok-sosok, pokoknya nggak bisa dijelasin gitu ya sosoknya satu persatu gitu. Salah satunya ada tuyul juga, banyak yang minta kenalan sama saya. Terus ada yang se-hello juga kayak hai cantik kayak gitu ke saya gitu. Terus yang aku lihat itu ada sosok tuyul ya, tapi dibuang sama tuannya, sama pemiliknya, dibuang ke tempat itu yang pas jurang itu tuh.
tuyul bodong berarti teh. Nggak ada surat-surat dong. Kalau di Bisa dibilang tuyul KW mungkin ya. tuyul KW ya. Diusir sama tuannya ya. Karena itu tuh tuyulnya itu kalau nyusu kan biasanya disusuin sama yang pemiliknya ya. Itu mah disusuin sama susu apa sih, susu bubuk itu tuh apa ya namanya? Susu formula. Susu formula gitu. Tapi karena penghasilannya sedikit, kemudian dibuang sama tuan itu, sama pemiliknya, dibuang di situ. Jadi itu tuh tempat pembuangan para makhluk kasat mata sih yang saya lihat seperti itu. Itu kalau yang dijadikan tempat kami buat narsum pertama itu Kang Gani, di situ apa teh? Di situ banyak sosok cewek ya yang aku lihat. Salah satunya ada sosok kuntilanak. Di belakang Kang Dani itu ada sosok kuntilanak yang ingin ikutan gitu, pengen gabung gitu, pengen nunjukin kehadirannya gitu. Kayak kalau aku ada di sini loh, kayak seperti itu sih yang saya lihat. Dan ini teh kan di kayak apa. Dan ini teh kameramen kami pun sedikit mengalami gangguan kan. Itu apa teh? Sosok apa sih yang pengen ikut ke dia itu? Oh iya, di tempat itu tuh ada salah satu sosok yang ingin ikut sama kameramen. Sosoknya itu wujudnya kayak kerdil apa isuknya kayak kecil gitu. Anak kecil? Bukan. Oh, sosoknya pendek gitu? Pendek, tua, tapi kecil kayak bogel gitu. Saya nggak tahu itu apa namanya. Dia itu pengen ikut di badannya begitu. Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Tapi ya maaf aja ya, rupanya itu sangat tidak enak dipandang sih gitu. Jadi jelek lah banget. Katanya, Kang, aku ikut dong, pengen di tempat Akang, katanya gitu. Pengen ada di badan Akang, katanya gitu. Kan sempet mediasi juga ya sama saya. Kata saya, tujuannya apa? Katanya sih ingin buat menjaga gitu, buat penjagaan, katanya seperti itu. Kayak sekarang pun masih ngikutin ya di belakang kameramen itu. Mungkin nanti saya akan netralisir ya, biar itu nggak ngikutin terus. Oke teh, tadi kan ada Kang Gani tuh berkisah tentang pengalamannya dia. Ada nggak sih gangguan dari sosok kuyangnya itu? Oh ya, yang saya lihat sih tidak ada ya. Malah yang ada tuh penghuni kebun di situ. Kalau yang diceritakan sama beliau sih tidak ada yang hadir. Tidak ada. Mungkin karena jauh kali ya, jadi enggak ini energinya. Jadi tidak ada ya? Tidak ada. Ada penguasa-penguasa sekitar aja? Iya, banyak sekali. Teh, iya. Bersedia untuk membersihkan sosok kerdil yang berusaha ikut di kameramen kami? Bersedia sekali. Kita panggil kameramennya. Oke, siap. Kang. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Oh iya Kang, tadi pas ada kerdil yang mengikuti Akang itu, apa sih yang Akang rasakan? Jadi yang saya rasakan itu ini apa? Bulu kuduk merinding apa? Berdiri, Merinding. terus merinding ini. Tuh, merinding kan. Terus suasananya ini Kayak panas gitu. banget. Iya. Gerah gitu Gerah. bawaannya ya. Gerah. Itu kan yang saya lihat ada sosok kerdil yang pengen ikut di badan Akang ya. Gimana Akangnya bersedia enggak? Jangan ikut. Jangan, nggak mau. Ya kalau emang nggak mau, mau saya netralisirkan gitu. Biar dia tuh balik lagi ke tempatnya. Soalnya itu tuh auranya yang saya lihat kurang baik juga ya. Ada aura negatifnya. Emang tidak bagus juga kalau ikut sama badan Akang gitu. Gimana Akang bersedia saya netralisir? Bersedia. Oke, siap. Akang nengok ke sana ya. Oke. Fokus ya Kang. Maaf ya Kang. Iya. Udah Kang, cukup. Gimana setelah saya netralisir Akang? Ada perubahan nggak? Ada sih. Agak adem gitu ya? Iya, ada. Badannya nggak terlalu panas kan? Terlalu panas. Karena itu sosok kerdilnya udah saya balikin ke tempat asalnya. Jadi insya Allah aman. Ya, makanya. Oke. Ya teh, ada nggak pesan-pesan buat kameramen kami biar kemanapun kami syuting, kemanapun kami take video itu selalu dalam lindungan Allah gitu? Ada.
Pesan saya buat Akang, perbanyak zikir sama sholawat ya, agar terhindar dari makhluk-makhluk goib gitu. Iya. Mungkin itu aja ya pesannya, sangat singkat sekali. Oke, terima kasih Teh Kalista dan kameramen. Oke, buat teman-teman musafir yang bersedia ingin menjadi narasumber, bisa chat langsung melalui WhatsApp yang ada di deskripsi atau kirim email. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kami Kisah Musafir mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.